Mas Boim akhirnya memulai pertandingan kick off di babak pertama. Satu umpan tertuju nomor punggung 17. Satu kejutan nampaknya umpan panjang yang coba disodorkan oleh Curut, memaksa di sana Rapid yang langsung berduel tentunya dengan pemain bertahan dari kesebelasan PSGM. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Andeskar. Malik nampaknya di sana. Oh, Malik enak sekali dengan dribble yang cukup simpel. Malik yang kali ini beroperasi di sektor tengah, nampaknya sedikit melebar ke samping. Sosok Bangkit nomor punggung 6 dari GM, pemain yang sempat menimba ilmu hingga ke Guangzhou, Cina bersama tim muda tentunya dari Bayangkara FC. Kita nantikan akan seperti apakah peranan dari sosok Bangkit Garuda Melayang yang didatangkan oleh mamaku Teddy ataupun coach Bapak Apri. Tekanan kembali coba dilakukan dan ada Iqbar Basit. Iqbar Basit luar biasa kali ini pergerakan dari anak muda yang satu ini, salah satu pemain yang didatangkan dari tim Goa. Luar biasa, satu upaya tentunya guna mendongkrak para striker muda. Datang sosok dari Iqbar Basit, satu tekanan nampaknya masih membentur pemain bertahan dari kesebelasan Andeskar. Kita nantikan Andeskar kembali masih coba membangun serangan melalui satu upaya dan satu tackle yang nampaknya sedikit terlambat dari pemain bertahan kesebelasan Andeskar. Satu tendangan bebaskah di awal babak pertama. Masih kita nantikan dan masih kami informasikan bagi para pengendara, silakan untuk memarkirkan kendaraan Anda ke sektor sebelah timur atau sebelah wetan. Yuk, bagi para penonton yang sekiranya masih berada di atas kendaraan Anda, area parkir di sore hari ini hingga seterusnya akan berada di sektor sebelah wetan ataupun sebelah timur. Kembali pandangan mata kita sepenuhnya di lapangan Cakrabuana, Desa Cempaka Upaya, yang nampaknya dikembangkan oleh kesebelasan Andeskar. Kembali satu umpan cukup panjang tertuju nomor punggung 17, sementara ada Niko melebar pada nomor punggung 2 Handaru. Oh, Handaru nampaknya kali ini beroperasi di sektor tengah ataupun sebagai gelandang jangkar. Masih kita nantikan satu perangkap offside yang nampaknya masih cukup jitu dikembangkan oleh kesebelasan Andeskar. Satu tendangan biasa-biasa saja nampaknya bagi kesebelasan Andeskar. Ada Ipul, satu umpan yang coba dilakukan Dimas tertuju jauh ke sektor sebelah kiri. Yang jelas lagi-lagi ada Niko. Masih kita nantikan Niko. Nampaknya di sana ada Rajib. Rajib, satu upaya, satu tendangan yang coba dilakukan pemain Andeskar, nampak lebih dekat dengan Suryana, penjaga gawang yang kali ini menjadi pilihan utama dari coach tentunya Bapak Ujang. Bangkit nampaknya kali ini sudah bergeser ke sektor sebelah kiri yang menjadi andalan ataupun kekuatan kaki tungkai yang dimiliki Bangkit. Satu umpan dari Bangkit tertuju, di sana ada Iqbar Basit. Satu upaya nampak gagal, satu clearance dan juga tentunya satu blok yang cukup tepat dari pemain bertahan kesebelasan Andeskar. Andeskar yang nampaknya di sore hari ini banyak sekali dihuni oleh talenta-talenta muda terbaik, sementara GM banyak sekali mendatangkan supporter baik menggunakan mobil elep, kol grundul, embuh motor pating gridik angel ngitungnya panjang hingga mengular ke belakang. Luar biasa punya animo dari kesebelasan Garuda Melayang ataupun kesebelasan Andeskar. Andeskar hanya Mas Gaper becong nih Mas David, luar biasa parah balu becong.
Kembali yang jelas satu upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan GM, memaksa kembali satu tendangan voli. Ada Rio di sektor sebelah kanan, datang kembali siapa, dan satu umpan nampaknya masih coba diintersep Malik. Kita nantikan Malik, satu umpan tertuju Yayan, pemain dengan postur yang paling jago, umpan terkeruk tentunya yang dimiliki Liverpool. Ini Andeskar, ada sosok Yayan, pemain dengan tinggi di atas 195 cm, luar biasa begitu tingginya sosok dari Yayan. Sementara kembali Andeskar coba berupaya bertahan Ipul, pemain yang sempat besar bersama tim PSBL. Sementara kembali nomor punggung 2, di sana ada Handaru, sodorkan kemana ke arah bola dari Handaru. Malik, masih kita nantikan satu umpan yang coba disodorkan oleh Malik, juga nampaknya masih tercecer. Upaya kembali dari kesebelasan GM melalui kaki Handaru, sodorkan pada Bangkit, masih ada Bangkit. Kali ini nampaknya harus mendapatkan marking ketat dari pemain bertahan kesebelasan Andeskar. Kita nantikan kembali Andeskar, nampaknya kembali mendapatkan tekanan, tendangan bebas melalui kaki nomor punggung 14. Yang jelas di sana ada Ipul, kemana ke arah bola dari Ipul, masih kita nantikan Ipul. Satu umpan melengking dan satu heading bola yang coba dilakukan Ipul, namun di sana ada Rapi, penjaga gawang yang tentunya menjadi pilihan utama setelah di partai pembuka bermain begitu luar biasa menghadapi kesebelasan Kawa-Kawa. 8 set krusial yang dilakukan oleh Raffi, tentunya sore ini pun menjadi pilihan utama dari kesebelasan Andeskar Suryana. Kita nantikan Suryana, penjaga gawang asal Pes Indramayu, nampaknya Suryana. Handaru, Bangkit, masih kita nantikan satu aksi individu yang coba dilakukan oleh Bangkit, namun di sana justru arah bola terbaca oleh pemain belakang kesebelasan Andeskar, Rocky Niko. Pada siapakah Niko? Nampaknya Rajib, jauh tertuju pada second line. Yang jelas masih GM angkat dan Bangkit di menit ke-7, tepatnya luar biasa satu umpan yang coba disodorkan dari sektor sebelah kiri, satu assist dari Jawa, satu foul ataupun satu tendangan setengah volley yang dilakukan Bangkit merubah papan skor 1-0. Sementara unggul kesebelasan GM, luar biasa Bangkit masih menunjukkan kepiawaiannya sebagai salah seorang pemain yang sempat menimba ilmu bersama tim Bayangkara Junior. Rajib, masih kita nantikan Rajib, dorong ke belakang pada Rio. Rio angkat kembali, kemanakah arah bola dari Rio? Nampaknya tertuju nomor punggung 6. Di sana ada Bangkit, pemain dan kan mana di tengah-tengah lapangan. Manggape di baru coba lah. Monggaretan sampai kayak jangkar untuk legato. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM. Nampaknya Ipul sudah melakukan kembali Rajib, masih kita nantikan dorong ke belakang kembali pada Ipul. Masih Ipul, tenang sekali Niko. Putra daerah tentunya dari Kesulungan Lor, saudara Niko. Sementara kembali ada Jawa di sektor sebelah kiri. Jawa dorong jauh ke sektor belakang, tertuju pada Handaru. Handaru angkat pada Bangkit, gagal kembali Bangkit. Sementara Malik, masih kita nantikan satu umpan dari Malik tertuju. Di sana ada Dias, luar biasa ada Yayan. Nampaknya Yayan kali ini dengan langkah yang begitu panjang memudahkan tentunya berduel bola-bola tanggung. Sementara satu kesempatan gagal untuk mampu menyamakan kedudukan tendangan penjuru pertama bagi kesebelasan Andeskar. Andeskar yang
sore ini nampaknya tidak diperkuat oleh pemain asal Madiun David yang bermain untuk kampung sebelah. Nampaknya kali ini hanya dapat menjadi satu tendangan voli pun masih mampu dihentikan dan kembali terjadi godan. Jelas kali ini nampaknya terlalu tinggi mengangkat kaki, memaksa kembali satu persiapan nampaknya dari coach Andeskar. Siapakah pemain yang nampaknya bakal langsung digantikan dan pergantian pemain dari kesebelasan Andeskar? Bang nomor punggung 16 nampaknya keluar digantikan oleh tatap mata saya Ojan nomor punggung 3. Ojan kali ini masuk menggantikan peranan Bang, salah satu pemain yang bersinar bersama tim Persija Jakarta. Nampaknya sore hari ini harus digantikan peranannya oleh pemain yang sempat menjadi barometer dunia komedi Ojan, tatap mata saya. Yowes kembali, nampaknya satu upaya kembali datang dari tim Garuda Melayang. Di sana ada Handaru, Niko, angkat jauh kali ini tertuju Rajib, satu simbol tertuju di sektor sebelah kiri dan nampaknya Jawa, masih Jawa, satu umpan Jawa lagi-lagi tertuju Bangkit, sementara Rapi nampak kali ini sudah cukup siap. Umpan panjang yang coba disodorkan oleh Jawa juga masih mampu dihentikan. Lagi-lagi upaya kembali masih kita nantikan. Di sana ada Handar Ruka yang jelas nomor punggung 17 ada Dimas, satu umpan panjang kembali tertuju nomor punggung 15 Dias. Kemana ke arah bola dari Dias? Yang jelas nampaknya kembali satu Volka yang dilakukan Dias terhadap Ipul. Masih kita nantikan satu tendangan biasa-biasa saja bagi sebelasan GM melalui kaki Dimas. Iqbar Basit tertuju kembali. Di sana ada Bangkit, masih Bangkit dan satu dorongan yang dilakukan oleh Bangkit terhadap pemain baru yang baru saja masuk menggantikan peranan dari Bang Ojan yang nampaknya kali ini banyak beroperasi di sektor sebelah kiri. Sementara satu tendangan bebas bagi kesebelasan Andeskar masih kita nantikan. Satu umpan kembali tertuju. Di sana ada Iqbar Basit. Sementara jelas ada Bangkit. Iqbar Basit, Bangkit, Handaru. Nampaknya masih Handaru sendirian. Handaru mencoba masuk ke area kotak penalti. Handaru. Cukup rapat kali ini nomor punggung 6. Yang jelas juga ada nama Dimas dari kubu Andeskar. Sementara Dimas dari kesebelasan PSGM bernomor punggung 17. Dua Dimas kali ini bermain guna membela panji kebesaran mereka. Masih kita nantikan Handaru. Satu umpan kembali tertuju Rio, salah satu pemain tertinggi yang dimiliki oleh kesebelasan GM. Satu umpan kembali tertuju Malik. Enak sekali satu umpan yang coba disodorkan oleh Malik, sementara kembali gagal. Satu upaya dari Kapit memaksa kembali. Di sana ada Rajib. Kemana ke arah bola dari Handaru, Rio. Masih kita nantikan Jawa yang nampaknya cukup jauh meninggalkan posnya, bermain ke sektor depan, melebar kembali pada ini Niko, Iqbar Basit, dan kembali nampaknya di sana ada Jawa. Masih Jawa, masih satu. Kembali satu gol tercipta di pertengahan babak pertama melalui sontekan nomor punggung 12 Bayu akhirnya kembali mampu menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Garuda Melayang. Luar biasa dominan serangan yang dikembangkan dari sektor sebelah kiri. Kembali gol tercipta juga dengan arus yang hampir sama, umpan-umpan pendek, namun kali ini satu aksi individu yang dilakukan
oleh Bayu, memaksa kembali Raffi untuk yang kedua kalinya memungut tentunya bola dari jaring Nelson 2-0. Kita nantikan seperti apakah respon yang bakal dilakukan oleh kesebelasan Andeskar setelah 2 gol. Dan satu skill kembali coba dikembangkan oleh Bangkit. Lemparan ke dalam sudah lakukan, ada Malik. Malik yang kali ini nampaknya harus berduel dan kartu kuning dua-duanya. Luar biasa, nampaknya tensi yang semakin meningkat tentunya dari kedua tim setelah gol kedua dari Bayu. Tentunya motivasi tersendiri dari kedua tim, di mana satu untuk menyamakan kedudukan satu, tentunya untuk menambah pundi-pundi golnya. Niko, salah satu pemain yang tentunya menjadi pemain andalan dari coach tentunya Bapak Ujang ataupun Pak Apri. Rajib, kemana kau Iqbar Basit? Nampaknya gagal Iqbar Basit dan satu dorongan dari Rajib. Nomor 6 Dimas memaksa kembali upaya yang digagalkan oleh kesebelasan GM. Tendangan bebas nampaknya bagi kesebelasan Andeskar. Dimas kembali sodorkan, nampaknya nomor punggung 17 ada Kapid. Lagi-lagi satu penyelamatan clearance ball yang coba dilakukan oleh kesebelasan Andeskar, memaksa satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM. Niko pendek pada Iqbar Basit, sodorkan pada Handaru pada Rio Jawa. Nampaknya kembali coba beroperasi, melebar kembali pada Bayu, pencetak gol kedua dari kesebelasan GM Jawa. Dan apakah yang terjadi di sana? Nampaknya kembali satu bola tercecer, tendangan ke dalam bagi kesebelasan Andeskar yang sampai saat ini nampaknya masih tertekan oleh tekanan demi tekanan yang coba dikembangkan dari kesebelasan GM Garuda Melayang. Satu dorongan jelas kali ini memaksa kembali satu tendangan bebas kembali nampaknya bagi kesebelasan Andeskar. Andeskar melalui nomor punggung 4, nampaknya kembali satu umpan panjang coba disodorkan kembali. Siapakah yang di sana? Suryana, penjaga gawang yang notabene didatangkan dari pos Indramayu. Rajib kembali pada nomor punggung 2 Handaru, sodorkan pada Iqbar Basit. Masih Iqbar Basit, sementara kembali dan jelas handball. Nampaknya nomor punggung 17 ada Dimas yang kali ini lebih banyak beroperasi di sektor sebelah kanan. Tendangan bebas kembali ada Ojan, coba sodorkan pada Rapid. Kita nantikan Rapid. Ipul kembali. Ipul nampaknya harus berhadapan langsung dengan dua pemain, namun dengan skill dan juga jam terbang yang dimiliki oleh sosok Ipul, kembali mampu tentunya memenangkan duel ataupun perebutan bola. Niko, Ipul kembali. Ipul, satu umpan panjang coba disodorkan Ipul, tertuju kembali di sana. Yang jelas ya nampaknya satu teguran dan jelas memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Andeskar. Lagi-lagi Dimas nampaknya menjadi sosok ala Gojo yang coba dilakukan oleh kesebelasan Andeskar. Sementara satu blok di sana juga nampak ada Ipul. Bayu, masih Bayu, kita nantikan Bayu. Nampaknya gagal Bayu untuk lepas dari Jonathan, dan satu kesempatan juga nampaknya masih tercecer. Memaksa kembali Dimas. Kali ini di sana ada Bangkit, masih kita nantikan Ojan. Bangkit Ojan. Nampak kembali terjadi pelanggaran. Satu tendangan bebas ada Malik yang akan melakukan eksekusi. Tentunya tendangan bebas bagi kesebelasan Andeskar. Masih kita nantikan satu umpan pendek tertuju. Kali ini di sana ada pemain dari Andeskar. Lagi-lagi kali ini Rajibka yang melakukan satu foul, satu pelanggaran kembali
bagi kesebelasan Andeskar. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal. Tentunya sosok Malik. Akankah Malik kali ini kembali berhasil dengan sepakannya di putaran pertama? Kita nantikan Malik. Tendangan bebas bagi kesebelasan Andeskar. Dan kembali satu tendangan melengking indah. Upaya yang sedikit tercecer memaksa kembali satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Garuda Melayang Ipul. Jauh melebar pada Rio. Kita nantikan kemana ke arah bola dari Rio. Tertuju kaki Jawa. Handaru. Niko. Masih Niko. Gagal kali ini Niko. Nampaknya ada Iqbar Basit yang sudah cukup ready. Handaru. Tertuju kembali di sana ada Bangkit dan satu kecepatan dari Dimas. Dua Dimas yang kali ini kembali harus saling bertarung guna mengamankan satu gawang satu. Tentunya menambah pundi-pundi gol Rajib. Kita nantikan Rajib tertuju kembali pada Handaru. Rajib. Dan kembali satu clearance. Sementara talenta muda terbaik yang dimiliki kesebelasan Andeskar ada Ahnan, yang nampaknya kali ini sudah dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Ahnan? Kita nantikan Rio. Handaru kembali pada Niko. Sodorkan kaki Jawa. Masih kita nantikan sosok Jawa yang banyak beroperasi tentunya di sektor pertahanan, di sektor sebelah kiri. Dan Bayu kembali. Bayu, apakah yang terjatuh? Nampaknya cukup bersih upaya yang coba dilakukan oleh Ferdi. Yang jelas nampaknya sosok Bayu masih tergeletak di sebelah selatan. Kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Yang jelas pergantian pemain dari kesebelasan Andeskar. Nomor punggung 2 Dau digantikan Ahnan. Dau pemain bernomor punggung 2 kali ini nampaknya harus digantikan peranannya oleh sosok pemain muda terbaik yang dimiliki kesebelasan Andeskar, Ahnan. Dau nomor punggung 2 kali ini keluar digantikan Ahnan. Sementara terjadi drop ball. Pengadil lapangan Mas Boim. Satu umpan panjang kembali tertuju. Nampaknya di sana ada Rapid. Sementara Ipul jauh ke sektor depan tertuju. Di sana Ipul. Nampaknya ada Malik. Melebar pada siapakah Malik? Nomor punggung 17. Di sana ada Dimas. Niko. Kemana ke arah bola dari Niko? Nampaknya satu umpan dari Ahnan. Pemain yang baru masuk ke nomor punggung 5 juga nampak masih lebih dekat dengan penjaga gawang Suryana. GM melalui kaki Handaru. Sodorkan pada nomor punggung 7 Iqbar Basit. Niko. Jawa. Masih Jawa. Satu umpan panjang. Nampaknya tertuju pada Iqbar Basit. Sementara Dimas coba kembali menghentikan pergerakan yang coba dilakukan oleh Iqbar Basit. Bayu melebar pada siapa? Rajin. Jauh tertuju di kaki Dimas. Kita nantikan lagi-lagi ada Bayu dan satu tendangan keras yang coba dilakukan Rajib. Raffi juga nampaknya sudah cukup siap. Upaya kembali coba dilakukan oleh kesebelasan GM. 2-0 hingga saat ini masih belum mampu tentunya diperkecil oleh Andeskar ataupun sebaliknya. Kesebelasan GM masih belum menambah pundi-pundi golnya. Sontekan pertama dari Ahnan. Kita nantikan Ahnan. Kemana ke arah bola dari Ahnan? Yang jelas kembali bola tercecer, memaksa kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Andeskar. Yayan. Ipul. Masih Ipul di sektor belakang ataupun menjadi orang terakhir bagi kesebelasan GM. Lagi-lagi Ipul. Sodorkan kemanakah Ipul? Ada Iqbar Basit yang coba mengejar laju dari si kulit bundar. Kita nantikan Barbasit gagal
nampaknya Jonathan kali ini lebih simpel membangun serangan dan lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Andeskar yang tentunya di sore hari ini masih cukup sulit. Dan kembali satu tekanan, nampaknya ada bangkit yang tidak terdeteksi oleh para pemain belakang kesebelasan Andeskar. GM kembali coba membangun serangan melalui satu lemparan ke dalam. Yang jelas ada Dimas Rajid. Kita nantikan Rajid dorong ke belakang pada Ipul sodorkan pada Rio. Masih Rio, tenang sekali Rio. Rajib dengan skill terbaiknya Rajib, 1, 2. Sementara Handaru dan 1 Sikmo yang coba dilakukan oleh Handaru tertuju di sana. Yang jelas ada Iqbar Basit yang masih cukup penasaran tentunya dengan penjaga gawang yang dimiliki Andeskar Raffi yang kali ini kembali sedikit agak kebingungan tentunya dengan tekanan demi tekanan yang selalu dihadirkan dari sektor sebelah kiri. Dan jelas satu handball dari kesebelasan Andeskar memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan GM. Kita nantikan tentunya ada sosok Rio yang memiliki tendangan dengan kecepatan di atas 135 km per jam ataupun jarak tempuh Cirebon Brebes cuma 15 menit. Masih kita nantikan akan seperti apakah tendangan yang bakal coba dilakukan oleh sosok Rio. Dan satu tendangan keras, nampaknya Rio kali ini hampir mengenai puncak dari Gunung Ciremai. Terlalu tinggi dan terlalu uluk-uluk nampaknya tendangan dari sosok Rio. Pemain yang nampaknya cukup profesional dengan postur yang cukup menjulang, sarser tentunya dengan Mas Yayan. Sementara di sana ada Ahnan. Yayan, kembali Yayan nampaknya belum dalam perform terbaiknya, memaksa kembali satu upaya gagal dari kesebelasan Andeskar hingga memasuki penghujung ataupun waktu-waktu kritis di babak pertama. Kedudukan masih 2-0. Akankah 2-0 berakhir di pertandingan babak pertama? Masih kita nantikan Andeskar yang masih nampaknya coba bertahan oleh tekanan demi tekanan dari sektor tentunya sebelah kiri. Rio kembali, masih kita nantikan Rio. Kemana ke arah bola dari Rio? Kali ini justru melakukan stickball dan satu umpan kembali tertuju pada sebelah dan umpan nampaknya masih mampu diintercept penjaga gawang Raffi. Ahnan gagal nampaknya kali ini Ahnan. Sementara ada Niko. Masih kita nantikan bangkit, lagi-lagi bangkit yang nampaknya kali ini menjadi sosok goal getter yang dimiliki kesebelasan GM Handaru. Niko sodorkan kemanakah Niko? Yang jelas di sana ada Malik. Masih kita nantikan Ipul, Dimas. Kembali satu upaya yang coba dilakukan oleh Malik tertuju pada Ahnan. Pemain muda berbakat dari Andeskar coba kembali melebar tertuju kali ini Rapid. Ada Rio. Cukup berbaladan. Jelas kali ini kartu kuning yang langsung keluar dari saku pengadil lapangan Rio. Tidak ada pilihan tentunya Rio. Seandainya lolos, mungkin cerita berbeda. Di sana ada Dias yang cukup sulit nampaknya dihentikan pergerakannya oleh Rio. Menjadi palang pintu terakhir dan kembali kartu kuning nampaknya keluar dari saku pengadil lapangan dan Rio kali ini menjadi orang kedua dari kesebelasan GM yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan Mas Boim. Tendangan bebas ada Ahnan, kemudian juga ada nomor punggung 15 Dias. Kita nantikan dua pemain muda yang dimiliki kesebelasan Andeskar. Kemana ke arah bola dari Dias ataupun Ahnan? Dias, nampaknya kali ini tendangan dari Dias masih
masih memilih tentunya kemudi Orsel yang kosong, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Satu clearance kembali, sementara Dimas kembali pada Handaru, melebar ke sektor depan. Bayu, kali ini Bayu dengan skill terbaiknya dan jelas satu full. Bayu terlalu tinggi, nampaknya mengangkat kaki. Tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Andeskar. Dimas masih kita nantikan kemana ke arah bola dari Dimas. Sementara jelas di penghujung tentunya babak pertama kedudukan masih 2-0 untuk keunggulan Garuda Melayang. Gol yang diciptakan oleh Bangkit di menit ke-7 dan menit ke-17 oleh Bayu mengakhiri sudah pertandingan di babak pertama 2-0. Hingga saat ini tentunya unggul kesebelasan Garuda Melayang dari Kasugengan. Kembali Mas Boem yang memimpin laga di putaran kedua hari pertama. Kembali satu free kick sudah dilakukan dan jelas GM kali ini langsung berinisiatif menyerang melalui kaki Jawa. Sodorkan kemana ke Jawa, namun nampaknya justru arah bola lebih dekat dengan pemain bertahan dari kesebelasan Andeskar. Sementara Bangkit kembali dengan aksi individu yang cukup menawan. Bangkit juga dengan kecepatannya Bangkit gagal kali ini. Bangkit coba lepas dari kawalan Ojan. Sementara Ari, pemain yang baru masuk di awal babak pertama, Ari, kita nantikan Ari yang menggantikan peranan dari BABYUU Bayu. Akankah Ari mampu menggantikan peranan dari Bayu? Masih kita nantikan. Yang jelas ada Jawa melebar pada siapakah di sana, Dimaska atau Handaru? Nampaknya masih Handaru, pendek pada Ilham, pemain yang baru masuk di awal babak kedua. Handaru, Ilham, Handaru dan Handaru akhirnya kembali membuka keran gol dari kesebelasan Garuda Melayang. 3-0 di awal babak kedua. Satu kejutan dengan aksi yang dilakukan oleh Handaru setelah mendapatkan assist yang cukup berkelas dari Ilham. Luar biasa, benar-benar begitu memukau. Tentunya umpan-umpan pendek ataupun tiki taka yang coba diperagakan oleh kesebelasan GM ataupun Garuda Melayang. Sementara kembali nomor punggung 9 di sana ada Jonathan yang masih cukup kesulitan tentunya menghentikan peranan ataupun para pemain yang coba beroperasi di sektor sebelah kiri. Raffi, kita nantikan kemana ke arah bola dari Raffi yang sudah 3 kali tentunya memungut si kulit bunda dari jaringnya sendiri. Lagi-lagi Ilham. Bangkit, kemana ke arah bola dari Bangkit? Masih kita Bangkit di sana, nampaknya kembali satu clearance coba dilakukan oleh para pemain bertahan dari kesebelasan Andeskar. Datang kembali nampaknya Niko, gagal kali ini Niko. Sementara Malik, Goni, satu dorongan yang dilakukan oleh Goni memaksa kembali Malik harus berjibaku dengan ketatnya. Tentunya para pemain bertahan dari kesebelasan Garuda Melayang. Garuda Melayang yang saat ini masih unggul 3-0 atas kesebelasan Andeskar. Masih kita nantikan Andeskar melalui nomor punggung 15 mereka. Ada Dias, satu tendangan arah lurus yang coba dilakukan Dias juga nampaknya masih tercecer. Sementara 3-0
Akankah mampu diperkecil kedudukannya oleh kesebelasan Andeskar atau kembali kesebelasan Garuda Melayang yang mencoba kembali dengan kaki sontekan dari Iqbar Basit. Iqbar Basit tertuju di sana. Nampaknya satu umpan tertuju Iqbar Basit dan juga Jawa masih tercecer jauh meninggalkan lapangan dan masih kita nantikan. Nampaknya hanya menghasilkan satu goal kick bagi kesebelasan Andeskar. Dimas, kita nantikan Dimas. Terlalu jauh nampaknya satu umpan yang coba disodorkan pada Kapid, memaksa satu lemparan ke dalam kembali. Jawa, kita nantikan Jawa. Rio, Niko, masih Niko. Ilham, jauh kemanakah Ilham? Nampaknya tertuju pada Ipul. Sementara Bangkit juga di sana ada Ojan, Goni, Ari. Oh, nampaknya Bangkit yang tiba-tiba nongol dan satu kesempatan kembali tertuju pada Iqbar Basit. Satu blok yang cukup tepat. Nampaknya satu asis yang gagal dilakukan oleh Bangkit. Tertuju kembali nomor punggung 7. Di sana 3 pemain dari kesebelasan GM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampaknya pemain GM coba memasuki area kotak penalti dari kesebelasan Andeskar. Masih kita nantikan Bangkit. Angkat jauh Bangkit dan satu heading bola yang nampaknya coba dilakukan oleh Rio. Pergantian pemain dari kesebelasan Andeskar Ojan. Pemain bernomor punggung 3 kali ini keluar digantikan Aiman. Ojan yang kali ini harus digantikan peranannya oleh Aiman. Akankah Aiman mampu menjadi sosok pembeda bagi kesebelasan Andeskar? Tentu masih kita nantikan. Yang jelas kembali satu upaya yang coba dibangun kesebelasan GM juga masih menemui kebutuhan lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Andeskar. Malik, kita nantikan Malik tertuju pada Susanto. Susanto, luar biasa Susanto, pemain yang cukup luar biasa bermain untuk Andeskar dengan talenta muda terbaiknya. Sementara di sana ada Ilham, masih Ilham, sodorkan Ilham. Handaru tertuju kembali pada Bangkit. Masih kita nantikan Bangkit. Nampaknya kembali gagal satu umpan yang coba dilakukan Bangkit. Sementara Ari gagal. Jawa nomor punggung 12, nampaknya pemain yang baru masuk menggantikan peranan Ojan Aiman. Tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Andeskar. Masih kita nantikan Andeskar. Satu tendangan lurus tertuju Santo. Nampaknya di sana Suryana, jaga gawang GM yang sudah cukup siap. Satu tendangan yang coba dilakukan oleh Dimas. Sementara dari sektor sebelah kanan di sana ada Ipul. Kemana ke arah bola dari Ipul? Lagi-lagi ada Bangkit. Masih kita nantikan Bangkit. Apa yang terjadi kali ini Bangkit? Nampaknya satu dorongan yang dilakukan oleh Anan memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan GM. GM yang masih sedikit mendominasi, tentunya bermain di sektor tengah ataupun di sektor sebelah kanan. Tendangan bebas Ipul. Kita nantikan Ipul. Satu umpan tertuju Rio. Nampaknya di sana ada Handaru. Kembali pada Iqbar Basit. Iqbar Basit. Iqbar Rio. Kemana ke arah bola dari Rio? Sementara kembali satu clearance dilakukan oleh kesebelasan Andeskar. Ada Niko, Handaru. Masih kita nantikan Iqbar Basit melebar kembali pada Ilham. Ilham sendirian. Ilham tembak langsung. Satu tendangan keras yang coba dilayangkan oleh Rio. Juga nampaknya masih tercecer begitu jauh. Akurasi yang sedikit kurang sempurna. Nampak 2 meter di samping kiri. Penjaga gawang Raffi. Raffi
Kita nantikan kembali Dimas. Kemana ke arah bola dari Dimas? Jauh tertuju Susanto. Yang jelas di sana ada Bangkit ke belakang pada Goni. Masih Goni. Ilham. Masih Ilham dengan skill terbaiknya tentunya Ilham. Kembali coba memberikan satu umpan tertuju Bangkit. Satu tekanan juga nampaknya masih mampu dihentikan oleh kesebelasan Andeskar. Ahnan masih terbaca satu assist yang coba disodorkan Ahnan. Ilham, Niko, cukup berbahaya kali Niko. Seandainya bola mampu direbut oleh Rapid, yang jelas kembali ada Iqbar Basit. Masih kita nantikan kemana ke arah bola dari Iqbar Basit. Iqbar Basit dan satu kesempatan juga masih mampu dihentikan. Yang jelas satu tekanan kembali menghasilkan satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan GM yang masih mengontrol tentunya irama permainan di babak yang kedua. 3-0 hingga saat ini masih belum tentunya diperkecilkan oleh kedudukan ataupun Andeskar. Kita nantikan kembali tendangan penjuru bagi kesebelasan GM. Satu tendangan penjuru yang nampaknya tidak jelas kemanakah teman. Arah bola yang tercecer memaksa kembali, dan juga satu tendangan ke dalam dari Dimas juga masih tercecer. Kita nantikan kembali ada Iqbar Basit Handaru. Kemana ke arah bola dari Handaru? Nampaknya kali satu umpan tertuju pada Ari, juga nampaknya masih lebih dekat dengan pemain bertahan dari kesebelasan Andeskar. Ada Malik, sementara Ilham. Ari gagal kembali Ari. Sementara kembali satu umpan coba dibangun oleh Susanto. Kemanakah teman? Satu umpan yang coba disodorkan oleh Susanto. Nampaknya ada Aiman. Masih Aiman melebar pada Ahnan. Baik sekali satu upaya yang coba dibangun ataupun dikembangkan dua pemain muda, baik Aiman ataupun Ahnan. Luar biasa tentunya tiki taka yang coba dijalin oleh kedua pemain muda. Nampak sedikit merepotkan pertahanan dari kesebelasan PSGM. Kita nantikan kembali PSGM yang coba sedikit bertahan, dan satu tendangan corner kick Suryana. Luar biasa Sur. Nampak kembali mampu melakukan satu save terbang di udara bak Tiger Strong yang dilakukan oleh Suryana. Sementara kembali satu umpan panjang tertuju Bangkit juga masih mampu dihentikan. Goni kembali pada Bangkit. Kita nantikan kemanakah arah bola dari Handaru. Kali ini satu umpan yang coba disodorkan oleh Handaru, memaksa kembali satu upaya, dan jelas masih kita nantikan. Nampaknya kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan Dimas terhadap Handaruka, gelandang pengangkut banyu yang dimiliki kesebelasan GM. Jelas kembali satu free kick dan satu tendangan bebas kembali nampaknya bagi kesebelasan Garuda Melayang. Kita nantikan ada Ipul dan juga di sana Niko yang nampaknya sudah cukup ready di depan si kulit bundar. Kita nantikan akankah satu tendangan bebas kembali mampu merepotkan dekapan dari seorang Raffi. Ipul, luar biasa Ipul, nampaknya coba mengeker kemudi orsel yang berputar di atas warna hijau atau warna pink, namun masih begitu jauh Bang Ipul. 3 hari 3 malam tentunya tendangan Mas Ipul masih melebar di atas Mister gawang dari Raffi. Luar biasa, tim medis cukup tersenyum. Luar biasa. Tidak ada kegiatan, dan Ahnan kali ini
nampaknya kembali tidak ada teman yang coba membantu pergerakan dari Ahnan. Cukup sulit tentunya pemain sekaliber Ahnan untuk melewati Rio. Kembali GM melalui nomor punggung 2 Handaru melebar pada Niko. Niko sodorkan jauh ke sektor depan dan cukup berbahaya dan cukup riskan. Apa yang terjadi di sana? Nampaknya pantulan bola yang sedikit berbelok ataupun sedikit bergeser memaksa kembali satu upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan GM. Sementara di sana ada Ipul Handaru. Masih kita nantikan satu persiapan kembali dari kesebelasan Garuda Melayang. Yang jelas siapakah pemain yang bakal ditarik keluar masih kita nantikan. Lukman kali ini coba dipersiapkan. Ada Jawa melebar pada Ilham. Ilham Jawa. Ilham. Dan kembali satu free kick dan pergantian pemain dari kesebelasan GM Handaru. Nomor punggung 2 keluar digantikan Lukman. Sementara Kapit nomor punggung 17 keluar digantikan Oyal nomor punggung 19. Oyal kali ini masuk menggantikan Kavin yang nampaknya sedikit terkuras oleh para pemain dari kesebelasan GM Oyal. Kita nantikan akan seperti apakah peranan tentunya dari sosok Oyal. Tendangan bebas kali ini tepat lurus nampaknya di depan penjaga gawang Raffi. Kiper nampaknya sudah bersiap. Oh, apakah yang terjadi kali ini? Cukup indah sekali satu lengkingan tendangan dari Iqbar Basit dan nampaknya sinyal yang coba diberikan oleh asisten wasit 2. Kembali ada nomor punggung 6. Akankah kembali upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan GM? Masih belum puaskah dengan 3 gol? Masih kita tunggu di pertengahan babak yang kedua. Besok sore Kubang Sumber akan menghadapi kesebelasan PSJK dari Jemaras Kidul. Besok sore yuk, partai yang tentunya enak untuk ditonton. Kesebelasan Kubang menghadapi PSJK. Lagi-lagi Rio yang nampaknya melakukan satu eksekusi tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh, juga masih nampak tercecer begitu jauh. Yang jelas pertandingan di sore hari ini begitu luar biasa karena disaksikan oleh BCL, Luna Maya, Mama Dede, lengkap dinakin artis kabeh kang nonton. Luar biasa ketika GM dan Andes Karmain selalu bintang sinetron. Dan Ari akhirnya kembali mampu memecahkan kebuntuan setelah satu umpan ataupun asis yang disodorkan dari Iqbar Basit. Ari kembali mampu menambah pundi-pundi golnya dari kesebelasan PSGM. Luar biasa kali ini, dua pemain pengganti dengan talenta yang tidak jauh beda dengan para pemain inti. Susanto, kemanakah satu kontrol yang dilakukan oleh Susanto? Sekilas tentunya penampilan dari sosok Susanto mengingatkan kita pada sosok seorang Tugio, dan satu peluang emas yang nampaknya dari pemain Andeskar juga masih belum mengoyak jala dari Suryana, penjaga gawang muda yang didatangkan dari Pes Indramayu, jauh ke sektor depan, tertuju kembali pada Ari. Nampak kembali gagal Ari. Sementara nomor punggung 14 yang jelas ada Ferdi. Kita nantikan satu tarikan dari Lukman Kili-Kili
pemain yang masuk menggantikan peranan Handaru. Kita nantikan Malik. Tertuju kali ini nampaknya ada Aiman. Masih kita nantikan Aiman versus Goni. Aiman. Luar biasa Aiman. Apa yang terjadi Ahnan? What happened teman? Apa yang terjadi di sana? Satu umpan yang sebenarnya cukup memanjakan. Pergerakan dari Aiman nampaknya juga masih tercecer, memaksa kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Andeskar kembali coba membangun serangan dan Epul, lagi-lagi Epul kembali satu umpan dan satu kontrol yang nampaknya tercecer begitu jauh dan inilah teng satu kecepatan dari RS King bernama sebuah dentuman dan kembali masih kita nantikan apakah yang terjadi di sana. Oh, nampaknya Ilham kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Yang jelas tadi jelas terjadi benturan yang cukup keras antara Ilham dan juga pemain tengah. Tentunya di sana ada nomor punggung 4. Kita nantikan kartu kuning yang kembali keluar bagi kesebelasan PSGM Kasugengan Lor, unggul sementara 4-0. Andeskar dari Karangwangi, Rio Ferdi jauh kali ini ke sektor kanan dan masih kita nantikan cukup berbahaya kan pergerakan yang coba apa yang terjadi teman dan jelas kartu kuning kembali dan Lukman Kili nampaknya kali ini sedikit terlambat melakukan sebuah sliding dan jelas arah kaki nomor punggung 15 nampaknya Dias Lukman kali ini kembali mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan dan akankah skor berubah? Kita nantikan akankah di sana Aiman yang dipercaya menjadi Algojo. Tendangan 12 pas 1 by 1 antara Aiman Suryana Aiman Suryana. Ada muncul. Akhirnya satu gol bersarang ke Jala Suryana begitu dingin. Nampaknya satu eksekusi yang dilakukan oleh Aiman Olala. Aiman akhirnya mampu tentunya memperkecil kedudukan setelah satu sontekan melalui tendangan 12 pas ataupun tendangan penalti 4-1 unggul. Sementara masih kesebelasan Garuda Melayang dari Kaswal. Bangkit, lagi-lagi bangkit yang sudah memasuki area kotak penalti. Masih kita nantikan betapa cepatnya pergerakan yang coba langsung dibangun oleh kesebelasan Garuda Melayang menyengat menjadi satu gol yang dilesakan oleh Aiman. Masih kita nantikan satu umpan panjang kembali di sana Ais. Apakah yang terjadi? Nampaknya kali ini di sana ada Malik menyentuh laju si kulit bundar dan memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan GM. Ada bangkit di sana. Masih kita nantikan satu upaya yang coba dilakukan oleh bangkit juga masih menemui sisi kosong. Raffi Aiman melebar kembali. Aiman tertuju nomor punggung 19. Nampaknya satu tekanan yang coba dilakukan oleh Oyan. Bangkit. Nampaknya kali ini ada cukup berbahaya dan kembali nampaknya satu kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan. Yang jelas ada Jonathan Sianturi, pemain bertahan dari kesebelasan
Andeskar kembali mendapatkan hadiah kartu kuning seandainya sosok dari Iqbar Basit lepas dari kawalan Jonathan. Tentu cerita yang berbeda. Kita nantikan kembali satu tendangan bebas dan lagi-lagi ada Rio yang sudah berdiri atas si kulit bundar Rio dan juga Ari. Cukup penasaran nampaknya Rio terhadap penjaga gawang Rapi. Kita nantikan Rio. Rio. Kali ini terbalaskan sudah satu penasaran dari Rio terhadap penjaga gawang Rafi. Kali ini satu tendangan mendatarnya tidak mampu terbaca oleh penjaga gawang Rio. 5-1 di Indonesia akan 5-1. Luar biasa tentunya skor yang kali ini benar-benar cukup mencolok. Rio kali ini menjadi pembeda di penghujung babak kedua. 5-1. Sementara unggul kedudukan kesebelasan Garuda Melayang. Semakin sore nampaknya pertandingan semakin enak untuk ditonton. Yang jelas satu gol dari Rio. 5-1 sementara unggul kesebelasan Garuda Melayang atas Andeskar. Kita nantikan gol kick-off bagi kesebelasan Andeskar. Yo, tentunya untuk masyarakat Desa Cempaka, nampak wahana Gemparia Blitar nampak sudah beroperasi, baik dari Kincir ataupun kemudi-kemudi yang lain nampak sudah cukup ready. Yuk datang beramai-ramai, tentunya ajaklah anak saudara Anda untuk hadir di wahana bermain Gemparia Blitar. Besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan satu partai yang enak tentunya untuk ditonton. Kesebelasan Kumbang akan menghadapi kesebelasan PSJK. PSJK Jemaras Kidul akan menghadapi kesebelasan Kumbang Sumber Cirebon. Dua tim yang juga mengoleksi gol yang sama. Kumbang mampu mengkandaskan Persema dengan skor 2-4. Juga kesebelasan PSJK mampu menggilas kesebelasan Harapan Muda juga dengan skor 4-2. Luar biasa tentunya hujan gol di fase knockout masih kita nantikan. Yang jelas, yuk jangan sampai Anda lewatkan partai demi partai di putaran yang kedua. Hari ini hari yang pertama di putaran kedua atau memasuki hari ke-17 di fase knockout. Tendangan bebas kembali ada Ipul. Masih kita nantikan satu umpan tertuju Jawa. Iqbar Basit kembali pada Ilham. Kita nantikan satu umpan tertuju kembali pada Lukman Nekili-kili. Lukman, Lukman, apakah yang terjadi? Nampaknya kembali yang jelas iwak hiu mangan kedong dong sit senyum dong. Hampir katon gantengin nah tobat. Luar biasa maka wasit bersenyum gue Jakarta adem. 5-1 tentunya masih menghiasi papan skor. Kita nantikan Aiman kembali beroperasi di sektor sebelah kiri, melebar pada nomor punggung 14. Di sana ada Ferdi, Ilham, Iqbar Basit. Masih Iqbar Basit, kita nantikan Iqbar. Nampaknya kali ini gagal. Satu umpan yang coba disodorkan oleh Iqbar. Niko dengan skill terbaiknya tentunya Niko. Jawa, Ilham, Jawa. Coba dihentikan kembali satu upaya dari Jawa. Jonathan, Dimas. Masih Dimas, coba dibayang-bayangi Jawa. Dimas, Jawa, Dimas. Kembali Dimas kali ini sedikit memenangkan permainan dengan bola dasar. Lagi-lagi ada Niko. Niko kembali pada Ilham. Ilham melebar pada Ipul. Ipul pada Ilham ke sana. Ilham satu tendangan menuju kemudian puter tentunya dari Ilham.
luar biasa Ilham, bermain begitu tenang, bermain begitu lugas. Kita nantikan akankah hingga pertandingan berakhir kedudukan masih 5-1. Keunggulan dari GM tentu masih ada sisa waktu di babak kedua. GM yang sementara masih leading 5-1. Kesebelasan Andeskar dari Karangwangi. Ipul masih kita nantikan Ipul. Nampaknya tidak ada kompromi dari sosok Ipul, memaksa kembali di sektor belakang. Di sana satu clearance kembali terjadi dan Aiman Malik melebar pada Susanto. Kita nantikan Susanto dan jelas handball di depan pengadil lapangan. Nampaknya nomor punggung 19 ada Ayan. Lagi-lagi bangkit yang sudah berganti posisi ke sektor sebelah kiri. Bangkit masih kita nantikan dan satu foul nampaknya terjadi kembali dan satu. Nampaknya tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Andeskar. Semakin sulit tentunya para pemain Andeskar setelah makan. Bersama dengan itu pula berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 1 untuk Andeskar dan 5 untuk Garuda Melayang Kasudengan Lor. Besok sore kesebelasan Kumbang akan menghadapi kesebelasan PSJK dari Jemaras Kidul. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di lapangan Cakrabuana Desa Cempaka, bila mana ada kata-kata ataupun ucapan yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.